Nih, halo, assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi di channel YouTube aku, Bidan Soba, Bidan paling ngehits Asia Tenggara. Oh iya, aku mau cerita ya teman-teman. Hari ini tuh si Dede ini Nisa lagi demam. Dia tuh bisa jadi karena mau tumbuh gigi ya. Ini udah numbuh 2. Tapi ini udah mending. Jadi hari ini tuh aku kayak nggak semangat untuk praktek gitu loh. Terus kalau anak lagi demam gini ya, rasanya ya kepengennya sama anak terus gitu. Oh ya, kenalin, itu mah dia itu tetangga aku guys. Biasanya yang bantuin aku gosok. Soalnya aku kalau gosok itu males banget deh, beneran. Kalau nyuci nggak apa-apa, aku sendiri. Tapi kalau gosok biasanya aku minta tolong tetangga buat gosokin. Oh ya teman-teman, aku cerita ini ya, jadi teringat pas aku itu uh, punya anak pertama, itu pas aku kerja di klinik dokter, terus anakku juga ya namanya masih kecil ya, masih di bawah 2 tahun waktu itu, terus demam-demam gitu. Nah, aku jadi keingat itu loh teman-teman, kalau misalkan si Dede ini sakit, demam kayak gini, kan akunya di rumah ya, jadi bisa standby gitu loh. Kalau misalkan aku di rumah kan, dia bisa gendong, kayak gitu. Terus dia nangis juga ada aku, terus dia misalkan mau tidur, rewel ya ada aku gitu loh. Jadi ya insya Allah setiap saat ada bundanya lah kayak gitu. Nah, kalau anakku yang pertama itu, dia sempat aku tinggalkan karena aku kerja di klinik dulu, di klinik dokter kandungan. Nah, itu juga sebagai salah satu alasan kenapa aku resign, guys. Karena kayak gini ya, misalkan ini kan anak lagi demam ya. Kalau lagi demam kan biasanya rewel dong ya, mintanya gendong, mintanya dipeluk sama kita. Nah, di saat itu aku berangkat kerja gitu. Yang harusnya aku nemenin anakku, aku jadi berangkat kerja dan anakku dititipin sama tetangga waktu itu. Nah, di situ tuh rasanya gimana ya? Sedih, iya mau berangkat tuh kayaknya berat banget. Udah gitu ya namanya bidan jaga itu kan nggak gampang ya. Kalau untuk izin-izin kayak gitu kan nggak gampang karena kan kita satu shift itu cuman 3 orang ya. Jadi kalau izin satu tuh gimana ya? Susah gitu loh. Nah, jadi kalau anakku demam, aku mau berangkat kerja, mau berangkat itu rasanya berat ya, berat. Terus sepanjang jalan aku nangis gitu loh teman-teman. Jadi kepikiran anakku di rumah gimana kayak gitu loh. Terus nyampe kerjaan itu kepikirannya ya anak yang di rumah. Jadi gimana ya kita kerjaannya jadi nggak fokus, terus nggak nggak profesional kali ya. Jadi kayaknya apa aku aja ya yang kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan anak lagi demam, kita kerja, ya kitanya di kerjaan, tapi pikirannya di rumah gitu loh. Terus sedih terus gitu, bawaannya pengen cepet-cepet pulang gitu. Sedangkan waktu itu aku misalkan si pagi itu kan, kan ada 2 shift ya waktu itu. Oh, 3 ding. Jadi jam 7 berangkat. Terus nanti pulang kan dari sana jam 2, nyampe rumah kan jam 3 ya, gitu. Nah, kan kayaknya lama banget loh rasanya kalau pas anak lagi sakit terus kita kerja gitu. Belum lagi suamiku juga kerja, terus kepikiran juga ya. Wah, itulah jadi situasinya sangat tidak enak sekali kalau misalkan pas anak lagi sakit demam terus akunya kerja gitu loh teman-teman. Makanya di situ aku memutuskan untuk ya udahlah resign aja karena kan disuruh suami juga waktu itu karena kayak gitu ya demam terus aku harus berangkat. Udah itu aja deh, resign aja soalnya kayak gini sih. Jadi suamiku juga dari kantor ini apa namanya kedebukan gitu loh, kepengennya cepet pulang. Aku juga di
tempat kerja juga kayaknya pikirannya di rumah. Akhirnya ya udahlah, itu udah salah satu alasan aku resign, berhenti kerja, terus memutuskan untuk membuka praktek mandiri. Kalau membuka praktek mandiri kan kayak gini ya, aku buka di rumah, terus ya fleksibel. Kalau misalkan aku nggak ada pasien ya aku sama dedek terus nemenin. Dan bahkan ya teman-teman ya, bukannya aku nolak rezeki ya. Jadi kalau anakku lagi sakit gitu, dalam hati nih ya berdoa, ya Allah moga-moga hari ini nggak ada pasien, kayak gitu loh aku doanya. Bukan apa ya, semoga rame gitu-gitu, enggak. Kalau misalnya pas lagi demam, sakit, anak lagi rewel, ya Allah moga-moga hari ini nggak ada pasien deh, di stop dulu pasiennya, nanti nunggu anakku sembuh, gitu loh aku doanya. Karena gimana ya, kayak semalam itu aku hampir nggak tidur karena kan rewel ya, bangun terus, terus paginya juga nempel terus minta gendong kayak gitu kan. Kita juga namanya ibu ya, pengennya nemenin, tapi ya badan kita juga capek juga gitu. Nah ya udah, ya pas kenapa aku bikin video ini ya karena aku inget, ya Allah dulu anak pertama tuh pas dia sakit aku sempet gak ada gitu, jadi kayak agak-agak nyesel juga sih teman-teman. Jadi kayak flashback terus mengenang, ya Allah dulu sempet ya anakku demam, aku kerja, terus rasanya ya Allah beneran sepanjang jalan tuh air mata kayak keluar terus, netes terus, nangis, terus di tempat kerjaan diem kayak tuh aku sebenarnya nyari apa sih kesini, di rumah anakku sakit, terus aku harus berangkat, kan mau nggak mau harus berangkat gitu. Tapi kan tiap orang beda-beda ya teman-teman ya. Mungkin ya ini yang aku rasain, kalau working mom itu kan ya seperti itu loh rasanya. Jadi ya aku ngerasain lah rasanya seperti itu jadi ibu kerja. Dan aku kayaknya, aku salut lah sama working mom yang bisa membagi waktu antara pekerjaan dan anak di rumah gitu ya. Namanya anak segini ya, namanya anak masih baby, masih di bawah 2 tahun ya, kadang kayak gitu mau tumbuh gigi, demam, ya gitu-gitu ya. Ya pasti semua ibu pernah merasakannya lah ya gitu. Dan sekarang ya alhamdulillah aku sudah menikmati, udah banyak menghabiskan waktu sama anak, terus aku sekarang sudah buka praktek sendiri di rumah, jadi waktunya itu lebih fleksibel. Memang aku prioritasin banget anak dulu yang masih kecil-kecil gini. Kalau misalkan udah gede lah, udah sekolah TK atau sekolah SD, itu barulah aku fokus lagi membangun tempat praktek yang sudah ada, digedein lagi atau bikin program apalagi lah gitu. Kalau sekarang anak masih kecil, jadi ya jalanin aja yang ada, pasien yang datang apa ya diterima. Jadi nggak ada program, nggak ada inisiatif untuk buat acara apa gitu, belum ada. Oke, sekian dulu video dari aku, sharing-sharing aku tentang pengalaman aku menjaga si adik dan jadi bidan ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.